kehadiran teman-teman Bapak Ibu dari fase A dan fase B, izinkan pada sore hari ini kami berbagi praktik baik tentang budaya positif. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita akan mengawalinya dengan doa. Nanti saya minta Ibu Anggulodang memimpin kita dalam doa. Mari Ibu silakan. Mari kita salam dan bahagia. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, karena Engkau telah menolong kami dari pagi hingga pada siang hari ini Tuhan. Dan saat ini kami berada di tempat ini untuk mendukung saudara-saudara kami yang akan membagikan praktik baik buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau tolong kami, dan khususnya teman-teman kami yang selalu penggerak Tuhan, kami mohon Engkau memberikan mereka hikmah akal budi, dan apapun yang diberikan atau apapun yang disampaikan sebentar semuanya boleh menjadi Tuhan buat kami semua. Bapa di surga, berkati kegiatan kami dari awal hingga pada akhirnya. Ampuni kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penerapan pengalaman budaya positif. Ya, kita akan sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya. Lanjut Bu, slide berikutnya. Konsep inti dari budaya positif apa saja sih? Ada pembelajaran dengan paradigma baru, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi dan motivasi perilaku manusia. Semuanya akan kita pelajari bersama-sama, bukan saya sendiri. Nanti saya akan berbagi dengan teman-teman yang lain. Ada saya, ada Ibu Ika dan Ibu Yani ya. Oke, yang pertama kita belajar tentang perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru. Sesuai ditayangkan dalam slide, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita akan belajar tentang perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu sudah duduk berpasangan. Saya minta salah satu menggenggam tangannya. Coba satu menggenggam, salah satu aja yang menggenggam tangannya. Yang satunya berusaha untuk membuka genggaman. Coba Bapak Ibu yang merasa yang terkebagian menggenggam, bayangkan bahwa yang Bapak Ibu genggam adalah sesuatu yang berharga. Apa sih yang berharga? Emas, mutiara kah? Apa sih yang berharga? Kalau itu sesuatu yang berharga pasti kita pertahankan. Nah, usahakan teman Anda tidak bisa membuka. Nah, teman di sebelah yang bertugas membuka genggaman itu, pastikan bahwa Bapak Ibu ingin mengambil sesuatu yang berharga itu. Silakan. Siapa yang membuka? Yang menggenggam Bu. Yang membuka Pak Andre. Kemudian Ibu Rin yang menggenggam, yang membuka Bu Anas. Ibu Yesi yang menggenggam, yang membuka Bu Ella. Ibu ini yang menggenggam, yang membuka Bu Tia. Bisa buka genggamannya. Apakah bisa terbuka? Bisa. Tidak bisa. Nah, coba dibuka kuat. Bisakah dibuka genggamannya? Nah, sekarang saya mau bertanya, apa alasan Bapak Ibu menggenggam kuat-kuat? Karena apa? Apa yang
tidak mau membuka genggaman itu? Karena ingin mempertahankan sesuatu yang saya Bagaimana Ibu Rambu? karena saya ingin mempertahankan sesuatu yang agak berharga buat saya. Karena Ibu Rambu ingin mempertahankan sesuatu yang berharga buat Ibu Rambu. Bagaimana Ibu Yesi? Kenapa Ibu Yesi tidak mau membuka? Ada sesuatu yang tidak bisa dilepaskan untuk orang lain. Ya, ada yang bisa membuka genggamannya. Ada yang mengizinkan membuka. Seandainya misalnya saya menggenggam, Bu Rambu coba buka. Tiba-tiba saya membuka. Saya membuka genggaman saya. Nah, kira-kira pertanyaan seperti ini. Kalau kita menggenggam tangan kita berusaha membuka, dan memang tidak bisa terbuka. Kemudian, seperti yang kedua yang saya lakukan dengan Ibu Rambu, saya menggenggam dan saya mengizinkan Ibu Rambu membuka, dan ternyata terbuka. Nah, dari situ saya mau bertanya, kira-kira yang menjadi pengontrol itu siapa? Yang pegang kendali itu siapa? Bagaimana Pak Andreas? Yang mengontrol itu kita sendiri. Yang mengontrol itu kita sendiri. Kalau misalnya saya tadi menggenggam, Bu Rambu membuka terus terbuka, berarti yang mengontrol itu siapa? Yang pegang kendali siapa? Bagaimana? Saya menggenggam, tiba-tiba tadi terbuka. Berarti yang pegang kendali di situ siapa? Yang mengontrol. Ibu Sri. Ada lagi jawaban berbeda? Ya. Jadi yang memegang kendali sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kalau saya menggenggam tangan saya, terus orang lain mau membuka, kalau saya tidak mengizinkan tangan saya terbuka, pasti tidak akan terbuka. Ya kan, kita pertahankan. Tapi ketika tadi Ibu Rambu membuka tangan saya, terus bisa terbuka, itu berarti dengan sadar saya mengizinkan tangan saya terbuka. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini yang akan kita pelajari tentang makna kontrol. Ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang diluruskan oleh teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi tentang guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ada sedikit perbedaan, ada beberapa perbedaan. Saya bacakan ya, tidak ada di slide. Stimulus respon dan teori kontrol. Realitanya stimulus respon kebutuhan kita sama. Di teori kontrol kebutuhan kita berbeda, betul tidak? Apakah kebutuhan kita sama atau berbeda? Berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pasti cara pandang saya dengan cara pandang Ibu Rambu, dengan cara pandang Pak Andreas, dengan cara pandang Bapak Ibu sekalian itu berbeda. Betul? Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus memahami cara pandang orang lain yang berbeda tentang dunia ini. Kemudian perilaku buruk dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Saya berperilaku, pasti saya punya tujuan.
Bapak Ibu melakukan sesuatu, berperilaku, pasti punya tujuan, ya. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol seperti yang kita praktekkan tadi, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau kita tidak mengizinkan orang lain mengontrol kita atau sesuatu yang baru masuk, maka kita tidak akan bisa dipengaruhi. Tapi ketika kita melihat sesuatu itu bagus, maka kita mengizinkan hal-hal yang bagus itu mempengaruhi diri kita, mengontrol diri kita. Tapi kalau ada hal-hal yang buruk, kalau kita tidak mengizinkan hal itu masuk, maka kita tidak akan melakukannya. Jadi kita yang pegang kendali. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain kecuali mereka mengizinkan kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah itu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, model berpikir menang. Nah, itu yang kita pelajari tentang teori kontrol, ya. Ada satu hal yang disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership. Beliau mengatakan begini: bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Saya ulangi, bila kita ingin mengubah kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu tentang teori kontrol. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke makna disiplin? Ada? Tidak ada? Saya mau melanjutkan kalau begitu tentang makna disiplin. Apa itu disiplin menurut Bapak Ibu sekalian? Tertib melakukan sesuatu. Apalagi disiplin itu ada kaitannya dengan apa biasanya? Aturan. Apalagi ada pendapat lain? Hampir sama tadi, ya, aturan. Nah, makna disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di bayangan kita? Tadi ada aturan, tertib, melakukan sesuatu, benar semua, ya. Nah, seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah kebanyakan kita menghubungkan disiplin dengan tata tertib, ya. Disiplin termuat dalam tata tertib yang teratur, ya, kepatuhan pada peraturan. Ya, di sekolah kita juga ada tata tertib, di kelas-kelas ada tata tertib kelas, ada tata tertib sekolah. Ya, itu semua kita lakukan supaya anak-anak bisa disiplin. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, betul tidak? Kalau lambat datang, berarti kan tidak disiplin. Tidak tertib waktu. Anak-anak datang masuk jam 7.30 tapi mereka datangnya jam 8. Apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Menegur dan memberi sanksi. Biasanya kasih sanksi apa, Bu? Biasanya sebelum dia masuk kegiatan kita kan ucapkan minta maaf ke teman-teman dan guru. Terus kadang diberi, kalau memang dia lambatnya terlalu seperti anak saya Ausi, dia kadang sampai jam 8 saya suruh berdiri dulu tahan beberapa menit 5 menit gitu, setelah dia minta. Jadi biasanya disiplin itu dikaitkan dengan hukuman kalau mereka tidak disiplin, betul ya? Kita sepakat ya.
Ya. Nah, seringkali kita kaitkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya sangat berbeda, ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru mungkin itu bisa jadi pilihan terakhir. Malah kalau perlu jangan ada hukuman, ya. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan seperti hukuman, sanksi, ya. Kadang mungkin kita marah, teguran yang keras pada anak-anak kita. Nah, kita belajar tentang budaya positif, tentang disiplin yang positif, ya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan-tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kita perlu mengajarkan anak-anak kita tentang kebijakan-kebijakan universal, nilai-nilai universal. Supaya apa? Supaya muncul dalam dirinya anak-anak itu motivasi dari dalam diri. Jadi bukan karena hukuman, karena ditegur, ya, karena mendapatkan perilaku yang kurang. Mari Ibu silakan masuk. Karena mereka mendapatkan teguran, hukuman, ya, karena misalnya mereka melakukan sesuatu karena takut dihukum, mereka melakukan sesuatu karena takut kena sanksi, ya. Yang diharapkan bukan seperti itu, ya. Bagaimana mereka bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap apa yang mereka lakukan, karena mereka sudah mendasari, mereka sudah paham tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik dari luar, ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan tentang nilai-nilai kebajikan. Tentang disiplin, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas? Nah, sudah sepakat, ya. Nilai-nilai kebajikan. Di sini ada nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian dari IBO Primary Years Program ada nilai-nilai kebajikannya yang mereka angkat itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Dari 9 pilar ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, dan sebagainya. Kemudian dari keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ada sebenarnya dari petunjuk seumur hidup juga ada, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik. Sama, ya. Hal itu bukan keterampilan hidup, ya. Itu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian ada dari The Seven Essential Virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, keadilan. Ya, ada juga dari proyek nilai kebajikan. Ada kepedulian, kerajinan, integritas, rasa hormat,
kebersihan, komitmen, belas kasihan, percaya diri, ada tingkah rasa, harga diri, kedamaian, rendah hati, dan masih banyak lagi. Ternyata banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan pada anak-anak dan bisa kita kembangkan. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan di sekolah kita? Atau yang mana yang cocok? Boleh diacak, diambil dari sana berapa. Kira-kira apa? Yang pertama, Bapak Ibu kehendaki anak-anak itu punya karakter seperti apa? Punya nilai kebajikan seperti apa? Dari Pak Andreas dulu. Yang mau Pak Andreas tanamkan di sekolah ini apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Bu? Bernalar kritis. Misalkan jawabnya berbeda ya, Bu Anas. Berakhlak mulia. Ibu Rin? Toleransi. Bu Ana? Dapat dipercaya. Ibu Tia? Tidak merendahkan orang lain. Ibu Iin? Percaya diri. Bu Elmi? Baik dan rendah hati. Ibu Yesi? Kerjasama. Ibu Ella? Mandiri dan kreatif. Ibu Yani? Disiplin. Ibu Ika? Gotong royong. Banyak sekali yang kita bisa terapkan. Nanti Bapak Ibu bisa tulis nilai-nilai yang mau saya terapkan di kelasnya saya. Ditulis nilai-nilai kebajikan. Dan itu kita sampaikan ke anak-anak. Ya, setiap hari supaya nilai-nilai itu berkembang terus dan semakin hari semakin diingat oleh anak-anak, sehingga anak-anak melakukan sesuatu karena didasari pada nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam pada diri mereka, bukan pada hukuman, bukan pada sanksi, ya, bukan pada kemarahan kita, tapi kita mau anak-anak kita memiliki nilai-nilai ini yang mendasari perilaku mereka. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua. Itu tadi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, masih sanggup? Masih. Kayaknya kita ice breaking dulu. Saya minta Bapak Ibu semua bangun berdiri dulu. Mari kita berdiri dulu. Ya. Kalau saya bilang 1, Bapak Ibu hadap ke kiri. Kalau saya bilang 2, Bapak Ibu hadap ke kanan, ya. 1 langsung taruh tangan di pundaknya teman, ya. 1. Hadap ke kiri, ya. Hadap ke kiri. Bukan hadap ke kiri. Taruh tangan di pundak teman. Oke. Ya. Oke, 2. Berarti ada ke kanan. Pasti burang bersama ke Bu Ella. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Kita belajar materi yang berikutnya, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Adakah Ibu? Di slide keberapa itu? Teori motivasi. Mungkin di slide. Ya, motivasi. Yang pertama, kita belajar tentang motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama, motivasi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau tekanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang
mereka percaya, kita percaya. Nah sekarang saya mau tanya contohnya. Misalnya kita tiap pagi datang ke sekolah sebagai bapak ibu guru, kita datang awal itu motivasinya apa? Apakah takut karena tegur dari kepala sekolah, atau kita ingin dilihat baik oleh kepala sekolah, atau memang saya harus datang lebih awal karena bapak ibu punya alasan tersendiri dari dalam diri yang mempengaruhi bapak ibu? Kira-kira yang mana? Yang terakhir. Apakah pernah bapak ibu datang pagi karena teguran? Pernah? Pernah. Pernah tidak bapak ibu datang pagi karena supaya kepala sekolah lihat saya rajin datang pagi, atau yayasan atau industri lihat saya datang pagi, gitu. Atau teman lain lihat saya datang pagi. Pernah? Pernah juga. Ya, saya menghargai jawaban jujur. Ada yang motivasinya yang ketiga juga, ya. Ada yang motivasinya yang ketiga karena sudah ada nilai-nilai, sudah menjadi terbiasa, gitu. Ya. Sama seperti misalnya kita melakukan sesuatu di kelas kita, misalnya membuat sesuatu, membuat modul acara, membuat apa, itu motivasinya karena takut kena teguran, takut kena hukuman, kena marah, atau pengen dilihat, saya bikin modul aja supaya saya dilihat baik. Bagaimana? Oh, takut kena tegur. Motivasinya masih yang pertama, takut kena tegur. Jadi kita buat modul itu supaya pakai sejalan setiap hari. Ya. Nah itu motivasi yang ada dalam diri kita. Tetapi baik motivasi yang pertama dan yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar yang mempengaruhi kita supaya kita melakukan hal yang baik, hal yang positif. Tetapi yang diharapkan adalah bagaimana motivasi yang ketiga, motivasi intrinsik itu tumbuh dalam diri kita setiap hari. Bisa Bapak Ibu? Ya, jadi jangan kita karena takut hukuman kita melakukan sesuatu, ya. Kemudian kita belajar tentang identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman, sanksi, itu identitas gagal. Kemudian ada identitas sukses, yaitu disiplin itu tadi, disiplin positif. Itu ada konsekuensi dan restitusi. Ada beberapa perbedaan, salah satunya kalau hukuman identitas gagal itu menyebabkan anak atau murid akan tersakiti. Mereka akan kesal karena dihukum mungkin secara fisik, disuruh lari keliling lapangan, disuruh menulis sebanyak 50 kali 100 kali. Mereka akan jengkel kesal. Tapi kalau disiplin positif tentang konsekuensi, itu murid dibuat tidak nyaman. Dibuat mereka tidak nyaman supaya mereka menyadari kesalahannya. Mereka bisa berpikir, ya karena saya salah, saya harus melakukan itu. Dan kalau restitusi, itu murid mendapatkan penguatan. Ya, mereka mendapatkan kekuatan sesuatu untuk membangun diri mereka sendiri. Ya. Nah sekarang saya mau bertanya. Ini Bapak Ibu cukup jawab hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat sekolah. Tadi kan sempat saya tanya kalau ada anak yang terlambat. Nah contohnya misalnya kita menyuruh mereka untuk mencatat 100 kali pada anak terlambat itu, mereka menuliskan saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang bilang konsekuensi, ada yang bilang hukuman. Kenapa itu jawab konsekuensi? Kenapa ibu memilih konsekuensi? Karena itu bukan kekerasan secara fisik. Yang menjawab hukuman? Satu arah dari gurunya saja.
Kalau menulis itu 100 kali, tangan capek tidak ya? Capek tidak ya? Capek ya. Nah itu Bapak Ibu jawab, itu hukuman atau eksekusi ya? Coba dipikir ya, atau konsekuensi, hukuman atau konsekuensi ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, fisik. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya, karena sudah kasih kotor ya, harus membersihkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sepanjang hari ya. Hukuman, karena kemanapun dia tidak pakai sepatu, sakit kakinya, jadi itu fisiknya kena ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Nah, itu apa? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Duduk di bangku paling pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apa? Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Hukuman. Wah, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu juga sudah bisa membedakan mana itu hukuman dan konsekuensi. Nah, kemudian kita belajar lagi tentang penghargaan. Sering kita memberikan penghargaan, misalnya kalau kamu bisa mengerjakan dapat nilai 100, ibu guru kasih es krim. Kalau kamu ulangan dapat nilai 100, ibu kasih coklat. Kalau kamu bisa mengerjakan tugas dan dapat nilai 100 2 kali, ibu kasih permen coklat atau ibu ajak ke Neko. Nah, pernah melakukan itu, memberikan penghargaan kepada anak-anak di kelas mungkin anak kecil, pernah. Nah, ternyata sebenarnya penghargaan itu tidak ada ubahnya dengan hukuman. Ya. Kenapa? Karena anak-anak nanti cenderung mengharapkan penghargaan itu. Ibu guru, saya kerja 100 dapat coklat. Besok saya kerja lagi dapat 100 supaya ibu guru kasih coklat lagi. Nah, kalau ibu guru tidak kasih coklat, saya tidak mau kerja tugas lagi. Nah, ternyata penghargaan yang tidak tepat itu ternyata adalah sebuah hukuman juga. Ya, karena apa? Anak tidak membangun motivasi dari dalam dirinya, tapi dari luar. Nah, itu yang kita hindari. Boleh kita memberi penghargaan, tapi mari kita lihat momen yang tepat. Jangan terus kita langsung mengiming-iming. Kerja yang benar kalau dapat 100 Ibu Sri kasih coklat. Kerja yang benar kalau dapat ulangan dapat 100, ujian dapat 100, Ibu Sri aja pergi ke Neko makan es krim. Nah, motivasinya mereka mengejar sesuatu itu. Mereka
tidak mau belajar sungguh-sungguh. Jadi berikan penghargaan yang tepat. Ya, karena penghargaan yang tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran itu bisa menjadi hukuman untuk anak-anak. Maka kalau anak-anak tidak dapat nilai 100, dia akan gelisah, dia akan menyalahkan diri sendiri. Saya tidak bisa, saya tidak berguna. Orang tua mungkin, kamu belajar yang baik. Kalau ranking 1 saya berikan sepeda. Andreas belajar yang baik. Kalau ranking 1, mama papa berikan handphone. Maka dia akan berjuang. Ketika sampai pada akhirnya tidak bisa ranking 1, dia menyalahkan diri sendiri, dia menyesali. Ya, nah seperti itu. Kemudian di semester berikutnya, kalau misalnya sudah ranking 1, saya juga mau ranking 1 lagi supaya saya dapat hadiah lagi. Nah, motivasinya hadiah. Ya, jadi mari kita menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak-anak kita supaya motivasi intrinsik itu ada dalam diri kita dan diri anak-anak, supaya kita melakukan perubahan, melakukan sesuatu karena kita menyadari bahwa saya harus melakukan, saya harus berubah, saya harus memberikan yang terbaik. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan, ya, ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Apakah ada pertanyaan? Pas? Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Selanjutnya, materi berikutnya akan dibawakan oleh Ibu Ika. Mari Bu Ika, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang budaya positif ya. Dan terima kasih juga buat guru-guru semua yang telah memberikan waktunya. Mungkin capek, lelah, mengantuk, tapi masih meluangkan waktu untuk kami calon guru penggerak ya. Tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat, 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 hebat. Oke, sekarang saya akan membawakan materi tentang keyakinan kelas. Ya. Oke, sebelum saya membawakan materi tentang keyakinan kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mungkin sebentar Bapak Ibu Guru bisa menjawabnya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sebelum itu saya ingin bertanya dulu, apa itu peraturan? Siapa yang tahu peraturan itu apa sebenarnya? Peraturan itu berasal dari kata apa? Aturan. Aturan itu apa? Sesuatu yang harus dipatuhi. Sesuatu yang harus ditaati. Sesuatu yang harus ditaati. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Andreas. Sesuatu yang mengikat. Oke, sesuatu yang mengikat, tapi Pak Andreas belum ada yang mengikat. Ya, jadi peraturan tadi sesuatu yang harus ditaati, sesuatu yang harus sesuatu yang mengikat ya, seperti jawabannya Pak Andreas. Oke, sekarang pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya? Jadi peraturan kelas dengan keyakinan kelas mungkin sedikit ada perbedaannya. Oke, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi apa perbedaannya keyakinan kelas? Apa perbedaannya peraturan kelas? Mungkin ada yang menjawab, bisa menjawabnya. Ibu Anas. Ya baik, menurut saya kalau peraturan kelas itu dibuat satu pihak saja, yaitu guru, tanpa persetujuan murid. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu disepakati bersama dan ditaati bersama-sama. Oke, terima kasih Bu Anas. Jadi menurut Ibu Anas, kalau keyakinan peraturan kelas itu dibuat sepihak tanpa persetujuan dari murid-murid kita ya. Jadi kita guru itu membuat saja peraturan kelas, apakah muridnya mau setuju atau tidak itu urusan belakangan ya. Jadi kita buat saja aturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu dengan persetujuan dari murid kita. Mungkin Ibu Ana ada
Mau ditambahkan sih? Ya, terima kasih Ibu Ika. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin kalau peraturan itu seperti yang Ibu Anas jawab tadi, bahwa peraturan itu dibuat sepihak oleh guru tanpa persetujuan atau diskusi dengan peserta didik di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas itu berarti sebelum kita membuat keyakinan kelas atau aturan, baik kita akan ketika kita terapkan di dalam kelas, mungkin kita berdiskusi dulu dengan peserta didik. Kita bertanya dulu kepada mereka apa yang akan mereka harapkan di dalam kelas. Mungkin kita dapatkan pertanyaan, kemudian kita diskusikan dengan mereka. Setelah itu baru kita sepakati bersama begitu. Dan itu keyakinan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas yang nanti akan dilakukan dengan anak tanpa kita paksa. Karena itu sudah merupakan sebuah keyakinan. Jadi dia akan melakukannya dengan penuh ketulusan di dalam kelas. Mungkin sedikit itu saja yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Bu Ana dan Bu Anas untuk jawabannya ya. Jadi peraturan kelas itu peraturan yang dibuat sepihak, yang dibuat oleh guru saja ya, tanpa adanya kesepakatan dengan siswa kita. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu adanya kerjasama, kolaborasi ya, antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas itu kolaborasi antara guru dan siswa yang akan dijalankan atau dilakukan dalam lingkungan kelas ya. Oke, lanjut selanjutnya. Ya. Oke, ini untuk membentukkan keyakinan kelas. Ada satu pertanyaan lagi ya. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ya, sebelum itu apa sih sebenarnya budaya positif itu? Apa itu budaya positif? Kalau di kelas budaya positif itu apa? Sesuatu seperti apa itu budaya positif? Apakah sesuatu yang nilainya negatif atau yang sesuatu yang nilainya positif? Sesuatu yang baik untuk ya, jadi budaya positif itu sesuatu yang memiliki nilai yang positif dalam diri siswanya kita ya. Jadi di sini mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Pentingnya keyakinan kelas itu apa? Mungkin ada yang mau menjawabnya? Beri mungkin. Ya, karena keyakinan kelas di sini merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal dan telah disepakati bersama tanpa memandang latar belakang baik itu suku, agama ataupun bahasa. Dan keyakinan kelas juga akan memotivasi orang dari dalam diri atau secara intuisi. Ya, jadi jawabannya tadi, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya budaya positif ya. Jadi seperti yang jawaban Ibu tadi, kalau keyakinan kelas itu tidak memandang yang namanya suku, budaya, agama ya. Jadi kita buat keyakinan kelas itu, saya mau buat ini keyakinan kelas untuk anak-anak, contohnya suku sama belajar. Nah, kita membedakan status anaknya seperti itu. Tidak, kalau untuk keyakinan kelas tidak seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat tanpa membedakan status sosial, agama, keyakinan, terus suku dan sebagainya ya. Oke, berikutnya bagaimana kita bisa mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Ya, untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang efektif itu pasti ada langkah-langkahnya atau caranya ya. Bagaimana caranya sebenarnya? Kita mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Mungkin ada yang mau menjawabnya? Oke, Ibu Ana. Baik, terima kasih Ibu Ika. Menurut saya mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang
efektif itu harus melalui beberapa proses. Yang pertama, kita pertama tanyakan pendapat peserta didik tentang masalah atau apa yang mereka harapkan di kelas. Dan itu menjadi harapan atau impian dari kelas yang kita ambil. Terus kemudian yang kedua, kita meminta ide atau pendapat dari peserta didik untuk mencapai harapan tersebut tadi. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyimpulkan dari ide-ide yang peserta didik keluarkan dalam sebuah diskusi tadi. Kita menjadikan ide mereka menjadi sebuah keyakinan kelas dengan mungkin kata-kata yang mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Kemudian setelah kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita bisa membuat kontrak atau kita menandatangani bersama keyakinan kelas yang telah dibuat bersama peserta didik, agar supaya mereka bisa juga tahu dan yakin dalam pelaksanaan setiap hari itu, supaya tidak bisa bukan kita lagi yang paksakan, karena memang merupakan keyakinan mereka. Seperti contoh juga kalau keyakinan mungkin kepercayaan mereka juga bukan sebuah yang dipaksakan. Itu juga inti keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu tadi timbul dari pemikiran-pemikiran peserta didik atau ide yang mereka usulkan. Mungkin itu dari saya bisa. Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi Ibu Ana sudah jelaskan tadi ya beberapa langkah-langkah agar membentuk sebuah keyakinan kelas yang efektif ya. Oke, di sini pembentukan keyakinan kelas yang efektif itu yang pertama bersifat abstrak atau nyata ya. Yang kedua berupa pertanyaan universal. Tadi kita sudah sama-sama belajar ya tentang nilai-nilai kebajikan universal ya. Terus yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau peraturan kelas mungkin masih ada atau jangan atau tidak boleh ya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu pernyataan positif yang harus kita jalankan. Terus yang berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi untuk keyakinan kelas itu jangan terlalu panjang lebar. Buat yang sedikit dan mudah diingat. Terus yang berikutnya sesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Terus semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, jadi untuk pembuatan peraturan kelas dan keyakinan kelas mungkin sebentar kita akan sama-sama belajar ya. Ini mungkin bisa diterapkan dalam kelas ya. Jadi sekarang kita ada di dinding situ sudah ada ini Bapak Ibu guru sekarang buat peraturan kelas dulu. Dari peraturan kelas sebentar kita akan buat keyakinan kelas. Jadi masing-masing guru mungkin buat satu peraturan kelas. Jadi mungkin langsung bisa ditulis ya. Oke, siapkan spidol masing-masing. Dari peraturan kelas ini kita akan ubah sebentar ke keyakinan kelas. Mungkin ini nanti kita akan terapkan di anak-anak ya. Oke, lanjut berikut. Ya. Ya, lanjut berikutnya Ibu Ella. Kalau peraturan kelas masih ada kata-kata negatifnya ya. Jangan, tidak. Untuk dia sih.
Kita pilih dulu mana yang peraturan. Dari peraturan ini kita rubah keyakinan kelas. Kita pilih dulu ya, yang termasuk peraturan mana yang sudah termasuk keyakinan kelas yang mana. Satu lagi. Ya, satu lagi, ada Audrey. Lagi bisa ke depan sebentar supaya semua terlibat. Bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru semua sudah menuliskan peraturan kelas ya. Dari peraturan kelas ini sebentar kita akan rubah ke keyakinan kelas. Ya, mungkin saya akan bacakan dulu ya. Yang pertama itu buang sampah pada tempatnya. Apakah dia sudah termasuk keyakinan kelas? Atau masih peraturan kelas? Kecuali kalau pakai zaman. Ya. Keyakinan. Buanglah sampah pada tempatnya. Apakah ini sudah masuk keyakinan kelas atau masih peraturan kelas? Masih peraturan kelas. Ya, ada yang bilang keyakinan, Masih ada yang peraturan bilang kelas. peraturan kelas. Patokannya itu pada Bagaimana mungkin kalau pernyataan universal. yang keyakinan kelas, coba. Kalau buang sampah pada tempatnya masuk pada nilai-nilai kebajikan universal bertanggung jawab. Nah, dari buang sampah pada tempatnya keyakinan kelasnya itu bertanggung jawab. Itu. Contoh seperti jangan datang terlambat, berarti keyakinan kelasnya disiplin. Satu atau dua kata. Tadi tidak boleh panjang-panjang, sedikit tapi mudah diingat. Oke, buang sampah pada tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya itu bertanggung jawab ya. Oke, lanjut banget. Ya. Ya. Karena di sini di peraturan cara pembuatan keyakinan kelasnya katanya harus singkat ya dan mudah diingat oleh siswa. Oke, yang kedua, jangan datang terlambat. Apakah dia masih peraturan kelas atau masih masuk keyakinan kelas? Peraturan. Ya, masih peraturan kelas. Alasannya kenapa? Kenapa masih peraturan kelas? Ya, karena ada kata jangan ya yang bersifat negatif. Jangan datang terlambat. Berarti kalau kita akan berubah keyakinan kelas, seperti apa kata-katanya? Ya, datang tepat waktu. Datang tepat waktu, disiplin. Atau disiplin ya, ada garis miring disiplin. Ya, oke, buat disiplin. Ya, yang ketiga, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Saling menghargai. Ya, itu masih peraturan kelas ya.
Nah, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Berarti kalau keyakinan kelasnya apa? Saling menghargai atau saling menghormati? Sopan bisa. Ya, saling menghargai bisa, saling menghormati bisa, sopan. Ya. Sopan. Sopan, Oke, saling sopan. menghargai. Yang mudah diingat oleh anak-anak ya. Sopan. 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 Oke, Terus yang berikut saling menghargai. tidak boleh coret-coret dinding. Berarti apa? Keyakinan kelasnya apa? Tidak boleh coret-coret dinding. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab bisa. Bertanggung jawab bisa. Saling menghargai. Tidak coret-coret. Bertanggung jawab pada aset jelas. Ya, Berarti bertanggung jawab ya. Sudah ada di Nah, atas. bertanggung jawab sudah ada, buang sampah pada tempat-tempatnya juga ya. Nanti apa lagi? Tidak boleh coret-coret dinding. Menjaga kebersihan bisa juga ya. Menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Oke, datang tepat waktu itu sudah masuk keyakinan kelas atau disiplin? Sama seperti atas. Disiplin. Ya, datang tepat waktu berarti Sudah sama. disiplin ya, dia masuk disiplin juga ya. Jadi disiplin itu ada beberapa apa namanya poin ya di situ ya. Terus dilarang berkelahi. Saling menghargai bisa, saling menyayangi bisa. Ya, saling menghargai atau saling menyayangi. Oke, berikut. Jangan ribut saat guru mengajar. Saling menghargai, Ya. menghargai guru kan. Tertib bisa, Tertib. saling menghargai bisa. Ya, berarti di sini tertib ya. Nah, berarti jangan ribut saat guru mengajar, itu tertib. Meminta izin saat keluar kelas. Tertib bisa, sopan santun bisa, saling menghargai kan menghargai gurunya. Ya, berarti di sini sopan santun ya. Meminta izin saat keluar kelas. Sudah, Ya, sudah sopan ada di santun. atas tadi sopan. Ya, sudah ada sedia. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah menuangkan jawabannya. Jadi pada proses pembuatan keyakinan kelas seperti itu sudah ya. Jadi kita bisa kita terapkan dalam kelas ya. Oke. Ya, untuk materi keyakinan kelas mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan pas? Ya, saya yang tanya. Di sini sudah ada yang menerapkan keyakinan kelas di kelasnya? Sudah? Ya, rata-rata sudah ya, puji Tuhan. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia. Oke, kebutuhan dasar manusia dan dunia ya. Sebelum saya masuk ke materinya ada cerita ya yang akan saya bacakan. Jadi mohon Bapak Ibu guru sebentar menyimak dengan baik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelas. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengirimkan doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan doni melakukan hal itu?
Ya, jadi cerita di atas itu sebentar akan berkaitan dengan 5 keputusan dasar dari manusia ya. Seluruh tindakan manusia pastinya memiliki yang namanya sebuah tujuan. Ya. Semua kita yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi untuk memperoleh sesuatu pasti kita akan melakukan apa saja ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu kebutuhan dasarnya kita. Di dalam materi kali ini kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya. Di sini yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu kebutuhan penguasaan. Terus yang berikutnya kebebasan dan yang kelima itu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Oke, kita akan bahas yang pertama, kebutuhan bertahan hidup ya. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis ya, untuk bertahan hidup. Ya, jadi contoh dari kebutuhan bertahan hidup ini di sini contohnya itu tentang kesehatan. Jadi kalau kita ingin hidup sehat, pasti kita akan melakukan yang namanya sesuatu ya, yang membuat tubuh kita senang, apakah itu olahraga, senang dan sebagainya. Terus yang kedua rumah, ya rumah. Pasti semua memiliki ingin punya rumah ya. Nah, jadi rumah itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus yang berikut makan. Nah, dari kebutuhan itu yang namanya kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan fisiologis itu ada 3, yaitu kesehatan, rumah, dan makanan. Sedangkan kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Hidup komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi yang namanya perasaan aman. Jadi untuk kebutuhan biologis itu berkaitan dengan rasa aman. Ya. Dalam kasus Doni di atas, ya, kasus Doni yang sudah saya bacakan tadi, ketika ditanya oleh Ibu Ambar itu karena ia lapar ya. Jadi ketika Ibu Ambar menanyakan kepada Doni kenapa dia bisa merampas makanan teman dengan paksa, jawabannya itu karena ia lapar dan orang tuanya itu tidak membawakannya bekal siang. Jadi di sini Doni itu memiliki kebutuhan apa sebenarnya? Ya, kebutuhan bertahan hidup, karena kebutuhan bertahan hidup tadi berkaitan dengan yang namanya makanan ya. Nah, terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk diterima. Dalam kebutuhan ini ada 3 kebutuhan ya. Ada yang pertama itu kebutuhan psikologis itu kebutuhan untuk disayangi. Jadi dalam kasus Doni itu dia dengan cara dia merampas bekal makan siang temannya dengan paksa, dia mencari perhatian ya, mencari perhatian dari teman-temannya atau mencari perhatian dari ibu gurunya supaya dia mendapatkan yang namanya kasih sayang ya. Terus kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Di sini anak-anak kita pasti memiliki yang namanya kebutuhan dan kasih sayang ya, dan rasa ingin diterima. Jadi siswa kita dalam kelas juga mereka pasti ingin disayang, ingin diterima ya dalam kelas ini, di dalam kelas. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar ya karena suka pada gurunya. Ada yang senang sekali belajar, saya ingin sekali pelajaran matematika karena anak tersebut suka dengan guru matematikanya. Mungkin perlakuan guru matematikanya kepada siswa tersebut diperlakukan secara khusus ya. Jadi anak tersebut merasa aman ya. Jadi dia hobi sekali dengan pelajaran matematika. Dalam kasus Doni, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, seperti yang saya jelaskan tadi, dia memaksa mengambil bekal makan siangnya. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan perhatian dari temannya. Nah, mendapatkan perhatian, dia mencari perhatian dari temannya ya. Terus ketika temannya melaporkan tindakannya tersebut pada ibu gurunya setelah dia merampas bekal makan siang temannya, pasti temannya akan melaporkan kepada gurunya ya.
Nah, di situ juga Doni meminta perhatian gurunya. Jadi dia selain meminta perhatian temannya, dia juga akan meminta perhatian kepada gurunya. Oke. Yang ketiga yaitu tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, terus didengarkan dan memiliki rasa harga diri ya, memiliki harga diri ya. Di dalam penguasaan ini, kebutuhan ini memiliki itu keinginan untuk dianggap berharga. Jadi kita kalau dikaitkan dengan anak didik kita di kelas ya, anak didik kelas pasti mereka juga pingin dihargai ya. Nah, apakah dalam bentuk apapun itu penghargaan kita, contohnya kita memberikan mereka anusan di kepala, itu suatu bentuk penghargaan. Jadi kebutuhan penguasaan atau penghargaan itu sangat dibutuhkan oleh anak didik kita. Terus yang berkaitan dengan Doni, cerita Doni tadi, apabila Doni menjawab, dia merasa hebat ya. Nah, dia merasa hebat karena sudah mengambil bekal dari temannya tadi. Jadi takut dengan dia. Jadi temannya itu takut ya. Jadi temannya takut dengan dia karena Doni itu sudah merampas bekal temannya itu dengan dia secara paksa ya. Jadi dia anggap tuh Doni itu untuk merasa dirinya paling hebat. Ya. Di sini sebetulnya Doni itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu yang namanya kekuasaan. Jadi dia merasa hebat, merasa paling kuat ya, sehingga dia merampas bekal temannya seperti itu. Jadi yang namanya kebutuhan dasarnya itu kekuasaan. Oke, kebutuhan yang keempat itu yang namanya kebebasan, kebutuhan kebebasan. Ya, dan dalam kebutuhan kebebasan itu, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu untuk mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan yang namanya sebuah pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak selalu terpengaruh dengan orang lain, terus dan senang mencoba hal yang baru. Nah, dalam cerita Doni tadi, dia merasa bosan ya dengan bekal makanan yang dibawanya setiap hari, sehingga dia merampas bekal temannya karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba bekal teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi ada rasa coba-cobanya dalam diri Doni. Jadi ini masuk dalam kebutuhan kebebasan. Ya, maka Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan kebebasannya. Oke, kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Ya, di dalam kebutuhan kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, jadi kita mungkin semua butuh yang namanya kebutuhan kesenangan ya. Tidak ada yang sini yang tidak mau senang, tidak ada yang mau susah terus. Ya, kebutuhan kesenangan pasti dalam dirinya kita itu pasti semua membutuhkannya ya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan jika kita hidup kita itu tanpa kenikmatan apapun, susah terus saja ada. Nah, coba kali ibu-ibu bayangkan ya, ibu bapak mau bayangkan kalau kita hidup ini susah terus, apa yang akan terjadi? Ya, bisa sakit, apalagi stres ya, nah seperti itu ya. Jadi kebutuhan kesenangan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupannya kita ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang akan dilakukan ya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu yang mereka senangi, pasti konsentrasinya tinggi. Tidak perlu kita gurih harus berteriak atau dan sebagainya ya. Jadi dalam kelas itu contohnya anak-anak yang mereka senang membuat sesuatu, kita buru-buru tidak pusing dengan untuk teriak-teriak seperti itu. Nah, dalam kasus Doni ini, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dia mengambil ini bekalnya teman tadi, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar karena diambil bekalnya ya oleh Doni.
Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi itu merupakan sesuatu yang membuat Doni merasa senang. Jadi kalau Doni ambil bekal teman-temannya terus dia lihat wajah teman-temannya lucu, itu merupakan suatu kepuasan tersendiri dalam dirinya Doni. Jadi dia merasa puas, merasa senang. Itulah kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Doni pada saat itu ya. Berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Ya, jadi Bapak Ibu guru semua di dalam kelas kita anak-anak dan kita semua memiliki yang namanya 5 kebutuhan dasar ya. Oke, yang pertama tadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Terus yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga kebutuhan penguasaan, terus kebebasan dan kesenangan. Jadi setiap anak memiliki yang namanya kebutuhan. Jadi dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas, kita juga perlu melihat yang namanya kebutuhan dasar anak. Ya, contohnya hari ini anaknya murung datang sekolah. Jadi kita sebagai guru harus cari tahu ya apa sebenarnya terjadi terhadap anak ini. Jadi jangan kita anak ini murung datang sekolah kita lakukan pembelajaran saja, malas tahu dengan anak tersebut. Jadi kita harus mencari tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan anak itu pada pagi itu ya. Oke, untuk kebutuhan dasar mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, saya beri kesempatan. Oke, panas ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semua atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Dan kita tepuk salut dulu ya buat Bapak Ibu semua ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih untuk semua. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, kita akan melanjutkan pada materi yang berikut. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, ini merupakan salah satu program yang dikembangkan di dalam pembelajaran kita, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. 5 posisi kontrol ini dikembangkan oleh Diana Gosen, dan kita akan melihat apa saja 5 posisi kontrol yang akan kita ketahui bersama. Nah, kita bisa perhatikan di situ. Yang pertama yaitu sebagai posisi penghukum, kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang ketiga posisi pemantau atau monitor, kemudian yang kelima adalah posisi manajer. Nah, untuk lebih memahami kelima posisi ini, kita akan sama-sama menyaksikan kasus seorang peserta didik yang bernama Naren yang terlambat hari 20 menit di sekolah, dan kita akan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam kita menghadapi masalah dengan anak di lingkungan sekolah. Kita akan lihat yang pertama yaitu posisi penghukum.
videonya. Nah, di posisi penghukum biasanya dia akan menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, terus membentak, bahkan sampai kita membuat murid memberi hukuman kepada murid. Bahkan kita sampai kasih kata-kata yang kalau boleh bilang itu sebagai hukuman verbal atau fisik. Ya, mungkin sudah pegang kayu, pukul. Ya, itu adalah posisi penghukum. Dan dampak dari posisi penghukum yaitu murid akan menjadi pendendam. Kemudian murid tidak akan menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi di posisi yang kedua, yaitu posisi membuat merasa bersalah. Kita akan lihat lagi videonya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, ini posisi kedua, yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kita bisa lihat dari posisi yang pertama tadi, suaranya cenderung melembut, terus tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa anak ini bersalah. Ya, nah dampak dari posisi membuat merasa bersalah ini adalah membuat murid merasa bersalah, dan yang berikut murid akan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungannya. Nah, yang berikut kita akan melihat lagi posisi yang ketiga, yaitu posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis guru saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, oke. Jadi di sini adalah sebagai ada suara ramah, maka cenderung bersedia gurau untuk. Ya, ini tadi adalah posisi kontrol yang ketiga, posisi tengah. Kita melihat bagaimana suara guru agak ramah, terus cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, sehingga murid-murid merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Nah, di sini identitas yang tercipta adalah
identitas sukses atau berhasil. Identitas yang tercipta di sini yaitu anak dan guru terlihat sangat akrab. Namun perlu diingat karena ini masih masalah dorongan eksternal ya. Nah, maka dampaknya adalah murid akan bergantung pada satu orang guru. Bahkan murid tidak akan mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri, sehingga di lain waktu dia bisa saja berperilaku baik, tetapi hanya pada guru tertentu saja. Selanjutnya kita akan lihat lagi contoh dari posisi yang keempat, yaitu posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini posisi keempat, yaitu posisi pemantau atau monitor. Di sini kita melihat seorang pemantau, dia akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara yang tinggi. Kemudian di sini kita melihat tadi ada tercipta identitas diri positif atau berhasil, di mana posisi pemantau dia mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Kemudian guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Kemudian pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Kemudian seorang pemantau menanyakan dengan akan menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal, sehingga dampaknya murid akan mengingat akan konsekuensi dan dia tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian tidak sepenuhnya dia tidak sepenuhnya mandiri. Tidak sepenuhnya mandiri. Ya, berikutnya kita akan lihat lagi posisi kontrol yang terakhir, posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan
semangat untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ini posisi manajer, ya, posisi kelima. Kita lihat di sini tadi suaranya terdengar netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Dan di sini juga kita melihat tadi tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, Bapak Ibu guru hebat memiliki sikap disiplin positif, yaitu murid yang mandiri dan bertanggung jawab, bahkan bisa memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berdiskusi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Sehingga dampak dari posisi kelima yaitu murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalahnya atau memecahkan masalahnya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kita bisa mengingat kembali ketika kita memberikan disiplin kepada murid, kira-kira kita berada pada posisi kontrol yang mana? Ibu Rampu, kira-kira posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, atau sebagai posisi manajer tadi? Kira-kira yang mana? Selama ini Ibu Rampu ketika memberikan disiplin kepada anak, ketika anak berbuat salah, kira-kira Ibu Rampu atau Bapak Ibu guru yang lain itu berada pada posisi kontrol yang mana? Menghukum, teman, membuat merasa bersalah, posisi memantau, atau manajer. Kalau Pak Iras? Saya pemantau. Kalau Ibu Ana? Saya lebih cenderungnya saya sebagai teman. Sebagai teman. Kalau Ibu Ella? Yang mana tadi? Dari contoh ini. Ya, kadang pemantau, kadang teman. Kalau Ibu Anas? Ya, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Ibu Rin? Sama, itu. Ya, tidak ada yang penghukum, tidak, puji Tuhan. Karena di sekolah kita tidak diperbolehkan untuk menjadi guru yang penghukum. Nah, setelah kita bisa mengetahui kita berada pada posisi yang mana tadi, nah kita diharapkan kita ada pada posisi manajer, ya. Nah, posisi ini memang posisi yang ideal yang ingin ditujukan kepada setiap pendidik. Di posisi manajer, guru menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Nah, perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi manajer. Nah, tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, kiranya penggambaran 5 posisi kontrol yang telah kita lihat bersama atau kita ikuti bersama ini dapat menjadi refleksi bagi kita agar kita dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang merdekakan murid kita. Ya, sampai di sini dari 5 posisi kontrol yang kita pelajari, mungkin ada teman-teman yang mau tambahkan. Pas, bisa diikuti, bisa dipahami. Oke, baik, terima kasih. Kita akan lanjut lagi pada materi kita yang berikut, yaitu penerapan segitiga restitusi. Ya. Nah, restitusi seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi, Bu Sri, dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Negosen berlandaskan pada teori kontrol dari William Glasser. Nah, segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Nah, proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Nah, sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan keras. Nah, untuk jelasnya kita akan menyimak video bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi, dan diharapkan ini dapat kita terapkan di dalam kegiatan pembelajaran kita setiap hari. Sudah lama gak kayak bicara? Kenapa hanya dari itu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak Fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh Pak Fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya mendekat-dekat. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Udah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mengajarkan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita Ya. Oke, itu contoh video dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, kira-kira selama ini kalau kita ingat ketika anak datang lapor, ya, ibu ini dia begini sama saya tadi ibu dia lempar bola, atau ibu dia bisa punya uang, atau ibu dia bisa punya makanan. Nah, selama ini yang kita selesaikan masalahnya, apakah dalam penerapannya kita sudah terlihat seperti penyelesaian dalam segitiga restitusi?
Atau baru kali ini kita lihat punya proses penyelesaian masalah? Kalau Ibu Remu, kira-kira baru lihat? Baru lihat ya. Sama kami juga baru lihat. Oh ternyata ketika anak punya masalah, kadang kita, kamu ini kenapa begini? Nah ternyata dalam proses penyelesaian masalah anak-anak itu ada 3 tahapannya, ya, yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama tadi kita menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya sampai di sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, bisa memahami penerapan ke depan dalam kita menyelesaikan masalah anak dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu kita menstabilkan identitasnya dulu, kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, harapan saya ke depan kita bisa menerapkan ini di dalam kegiatan pembelajaran kita. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, saya berikan kesempatan. Bisa diikuti ya, bisa dipahami. Baik, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kiranya semuanya dapat bermanfaat buat kita. Dan terima kasih untuk waktunya dari teman-teman semua. Kita akan mengakhiri kegiatan kita dan izinkan saya untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam seluruh kegiatan kami, di dalam penyampaian praktik, berbagi praktik baik budaya positif. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan, kami bagikan kepada teman-teman, dapat dipahami dan kami bersama dapat menerapkan di dalam kegiatan pembelajaran kami di kelas. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah dan kami percaya Tuhan akan terus menolong dan memberkati kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di mana? Di belakangnya, di atas ini. Antar teman, datang tepat waktu, melaksanakan piket kelas, disiplin waktu, menyapa teman dengan sopan, rukun. Demikian konsep keyakinan kelas kita yang sudah dibahas bersama. Sekarang diserahkan kembali ke
gambar kepada anak-anak. Ya. Nah, Ibu akan bacakan di sini kira-kira di konsep keyakinan kelas kita yang lalu itu dia masuk di keyakinan yang mana? Disiplin, saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab atau menjaga kebersihan. Anak-anak simak baik-baik ya. Oke, nanti kita bagi kelompok ya. Jadi tidak semuanya menulis dan sama. Jadi nanti kita tinggalkan bagi itu sebentar ya. Keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dari peraturan yang anak-anak sudah tulis yang lalu. Oke. Harus kerja tepat waktu. Kira-kira dia masuk di mana? Disiplin, saling menghormati, mandiri, bertanggung jawab atau menjaga kebersihan. Ya, berarti masuk di mana? Oke, disiplin. Yang berikut disiplin waktu masuk di mana dia? Disiplin juga. Tidak boleh bermain pada saat jam pelajaran. Tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Maksudnya mana dia? Disiplin. Iya, masuk disiplin juga. Yang berikut, tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang mana? Menjaga kebersihan. Saling sopan santun masuk di mana? Saling menghormati. Datang tepat waktu. Lebih. Melaksanakan tiket kelas. Tanggung jawab. Kalau mau keluar kelas minta izin. Disiplin. Bersikap adil. Saling menghormati. Betul. Menghargai guru. Saling menghormati. Menyapa teman dengan sopan.
tulisan. Ya, langsung tempel. Tanggung jawab. Tempel di situ. Ibu, lem Bu. Itu lem di situ. Kasih tunjuk dulu di situ di video. Bertanggung jawab. Disiplin. Disiplin. Oke, Saling menghormati dan menyayangi. oke. Sudah. Bersedikit. Lemnya plastik dulu. Hai teman-teman, hai kelas 3A. Hari ini kita akan melihat kegiatan kelas ini yang itu kan sudah, yang itu kan konsep, yang itu kan kata-kata positif ya. Nah, kita baca ya. Yang pertama, saling menghormati dan menyayangi. Saling menghormati dan menyayangi itu adalah saling menolong teman dan dengan sama guru ya. Teman kalau teman ada bicara atau guru ada bicara, kalian itu jangan kebersihan. Menjaga kebersihan itu sangat penting karena kalau kalian tidak menjaga kebersihan, kelas kalian akan kotor, ada laba, ada angka yang berserakan, ada gereja di sampah bisa itu karena kalian tidak. Demikian dan terima kasih ya dengan